Jadi walaupun gak ada rencana untuk ngevlog hari ini, mungkin kita bisa cerita-cerita aja ya. Pengalaman gue jadi mahasiswa di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan ngambil peminatan linguistik. Jadi kalau di S1 itu linguistik itu peminatan ya, atau konsentrasi jurusan gitu kan, konsentrasi dari program studi tersebut. Nah, cuma mungkin kalau di master atau di S2 atau di doktor itu mungkin ada ya yang program studi linguistik, biasanya linguistik terapan tuh. Nah, jadi pengalaman gue pribadi tuh dulu, nggak tahu ya kalau sekarang mungkin dari awal udah ada peminatan atau pemilihan konsentrasi gitu, maksudnya dari semester 1. Kalau gue dulu tuh kalau tidak salah itu antara semester 3 atau semester 4 gitu, atau semester 5, pokoknya antara 3 sampai 5 itu. Nah, di situ kita semua, gue dan teman-teman maksudnya, harus memilih salah satu peminatan atau konsentrasi tadi. Banyak banget dari teman-teman gue saat itu yang galau, bahkan mereka sampai nangis gitu, karena ya takut lah gitu, takut tidak berhasil gitu kan, atau ya tidak cocok. Tapi gue pribadi dari awal udah yakin banget mau ke linguistik. Karena kenapa? Karena gue tuh orangnya terstruktur, manual gitu. Gue harus banget ada manualnya gitu kan orangnya. Gue tuh dapat dikatakan gue tidak ekspresif. Menurut gue ya, gue tidak ekspresif dan kaku gitu, rigid. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh, bukan melakukan sesuatu sih, lebih tepatnya kalau gue melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan administratif tuh gue suka banget pakai tabel, pakai diagram kayak gitu. Ya, jadi kalau linguistik itu tuh sampai ada ahli yang bilang, kalau nggak salah ya, John Lyons, pokoknya dia ahli linguistik, dan itu dia bilang bahwa linguistik itu adalah science of language. Dan itu bener banget sih, kayak linguistik itu ada pakem-pakemnya gitu, gak seekspresif sastra. Sastra tuh banyak diharuskan menulis kreatif, dan menurut gue nggak kreatif gitu. Gue orangnya rigid, gue suka dengan buku-buku non fiksi. Jadi kalau yang ilmiah gitu gue lebih senang sih dibandingkan yang harus kayak bikin puisi, bikin cerpen, nulis novel gitu. Pokoknya hal-hal yang kreatif and endeavor tuh gue agak kurang gitu. Gue menyadari bahwa kemampuan gue tuh nggak di situ gitu, tapi lebih ke kemampuan yang rigid, kaku, yang ada pakem-pakemnya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, kenapa gue masuk linguistik itu alasannya. Kayak gue inget banget waktu awal-awal kuliah itu ada mata kuliah namanya apresiasi sastra. Itu setiap kali dosennya udah mulai nulis nih kata-kata di list gitu, kata-kata dalam bahasa Indonesia yang gue tidak tahu artinya gitu kan. Even ada satu kata dalam bahasa Indonesia itu enigma, itu gue baru tahu artinya kemarin gitu, kemarin banget, kayak belum lama ini. itu masuk sih dalam daftar les waktu itu, dosen gue tuliskan enigma, lalu apalagi lah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak familiar gitu kan. Di mata kuliah itu tuh semua mahasiswa diharuskan membuat puisi gitu, terus memahami puisi itu apa, terus cerpen, novel kayak gitu. Bahkan kita tuh punya soulmate gitu, jadi kita harus tahu soulmate kita itu sastrawan yang seperti apa. Jadi kita diharuskan mencari mencari satu figur sastrawan, dan kita harus tahu biografinya gitu, perjalanan karirnya seperti apa. Seru banget sih. Tapi nah, kalau udah disuruh bikin puisi atau yang berkaitan dengan creative endeavor tadi, atau usaha-usaha kreatif membuat karya-karya non-fiksi, udah deh, gue nyerah intinya. Karena gue tuh bener-bener have no idea gitu kan. Gue bisa sih bermetafora gitu kan, bikin puisi apa segala macem, tapi jauh dari kata bagus ya, jauh dari kata bagus gitu kan. Nggak jago deh intinya gitu. Jadi gue adalah anak sastra yang nggak nyastra, itu sih. Gue susah banget, yang namanya gue bikin puisi itu susah banget. Soalnya nggak tahu ya, itu karakter juga kali ya. Makanya gue rigid banget tuh orangnya, gue tuh kaku gitu. Makanya gue seneng banget sama yang berkaitan dengan hal-hal yang non fiksi gitu. Jadi kalau misalnya buat gue pribadi, kalau buku fiksi itu iya bagus juga gitu, tapi lebih untuk source of entertainment atau untuk sumber hiburan gitu. Karena ya sekali lagi gue itu kadang-kadang juga suka
apa ya, suka ngehang, suka ngeblank. Kalau gue baca fiksi, terus gue harus menerjemahkan kayak ini tuh moralnya apa ya gitu. Sedangkan kalau buku-buku non fiksi itu tuh dia langsung kan, kalian baca buku non fiksi misalnya How to Build a Business gitu, itu pasti udah dia kata-katanya tuh tersurat gitu, nggak tersirat. Nah, gue itu kayaknya mager deh, gue mager kalau misalnya gue baca fiksi dan gue harus menerka-nerka nih, ini kira-kira masuknya kemana nih, ini dia apa moralnya, pesan moralnya tuh apa gitu. Kayak gue males gitu kan nyarinya. Jadi gue lebih suka baca buku non fiksi tuh karena gitu, dia applicable, gue bisa langsung tahu, oh iya oke, gue butuhnya ini, mereka langsung jelasin gitu. Buku-buku non fiksi tuh itu yang sangat gue suka aspeknya. Nah makanya tadi kenapa gue pilih linguistik, balik lagi karena gitu, linguistik itu kan hampir nggak pernah membahas karya sastra sebagai karya sastranya gitu, tapi lebih kepada struktur bahasa yang digunakan oleh karya sastra tersebut. Nah itu dia, jadi kenapa gue ngambil linguistik dan mantep banget untuk ke linguistik karena alasannya itu. Tapi gue juga nggak benci juga sama apa sastra gitu kan. Mungkin kalau dipikir lagi gitu kan, kenapa sih ngambil linguistik, kenapa nggak suka sastra gitu. Enggak, gue juga menikmati kok gitu kalau ada yang baca puisi atau misalnya nonton drama, suka juga gitu. Cuma emang gue mengukur kemampuan diri gue kagak mampu kalau gue ada di sastra gitu. Terus apalagi ya, oh iya kalau sastra itu bagus juga sih, kayak misalnya untuk terapi jiwa gitu kan. Kita melihat sudut pandang tokoh di sebuah cerita, itu seru banget sih gitu. Kayak jadi apa ya, jadi bagian terapi jiwa bagi pembacanya gitu. Jadi kayak tidak merasa sendirian. Pernah gak sih lo baca novel atau baca cerpen terus kayak, wis ini tokohnya kayak gue nih gitu, jadi seru gitu. Atau kadang-kadang kita menilai sendiri karya sastra itu kayak wah ini karya sastra ini tuh membuat gue sadar bahwa manusia tuh gak boleh gini, gak boleh gitu. Jadi keren sih, itu kerennya karya sastra. It makes you feel something gitu kan, kayak right to the kokoro kalau kata anime junkie gitu. Terus kalau di linguistik itu belajar apa aja? Di linguistik itu belajar banyak banget banyak banget ya list dari mata kuliah linguistik. Tapi kalau gue pribadi di program studi gue itu, mereka mengajarkan mahasiswanya itu linguistik mikro dan linguistik makro. Jadi kalau linguistik mikro udah tau lah ya, sintaksis, morfologi, fonetik, fonologi gitu, semantik, pokoknya yang berkaitan dengan struktur bahasa, wacana kayak gitu. Tapi kalau misalnya linguistik terapan atau makrolinguistiknya tuh ada banyak, ada dialektologi, ada leksikografi, terus ada lagi apa nih, gue ambil nih list of mata kuliahnya. Ada psikolinguistik, ada neurolinguistik, terus ada apa lagi nih, ada antropolinguistik, terus sosiolinguistik itu sampai dapat 2 edisi. Yang pertama sosiolinguistik, yang kedua sosiolinguistik lanjut itu. Terus ada lagi apa lagi ya, sejarah perkembangan linguistik ya, itu kan juga termasuk makro ya karena sejarah gitu. Kajian linguistik kritis, itu kita dapat kajian linguistik kritis. Jadi kalau di kajian linguistik kritis itu kita ngebahas banyak banget artikel ilmiah. Nah, biasanya tuh suka bingung tuh mahasiswa, Bu, artikel sama jurnal bedanya apa? Ya kalau jurnal kumpulan artikel, tapi kalau artikel ya yang ada di dalam jurnal gitu. Kalau linguistik yang paling berkesan di gue sih itu MLI ya, atau Masyarakat Linguistik Indonesia, yang base-nya itu di Atmajaya ya kan, Atmajaya Semanggi. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang butuh buku linguistik, gue sangat menyarankan kalian pergi ke Atmajaya yang di Semanggi ya, bukan yang di Pluit, karena kalau yang di Pluit kedokteran. Nah, yang Atmajaya yang Semanggi tuh cocok banget buat anak-anak linguistik. Gue sering banget ke situ. Jadi pertama kali gue ke situ tuh gara-gara almarhum profesor gue, mudah-mudahan Profesor Ahmad diberikan tempat terbaik di sisinya, karena beliau ilmunya sangat bermanfaat gitu. Beliau beliau kayak encourage, mendorong gue untuk pergi ke sana gitu. Waktu itu gue masih inget gue disuruh cari bukunya
uh, Pak Bambang Kaswanti Purwo. Nah itu gue datang ke sana tuh kayak takut gitu kan, padahal gak kenapa-napa juga, dasar emang mahasiswa baru ya kan. Gue datang ke sana dan gue cari bukunya gitu, dan gue kayak amazed gitu, wow perpustakaannya bagus banget, serius deh perpustakaannya bagus banget. Dan itu kalian bisa naik ke lantai 3 di PKBB, jadi Pusat Kajian Bahasa dan Budaya. Iya, itu bagus banget sih perpustakaannya. Jadi kalau kalian anak linguistik wajib banget main ke Atmajaya Semanggi. Tapi gue nggak tahu ya in the time of COVID kayak gini buka atau nggak university-nya. Gila sih, gue kayak I miss strolling around the city dan ke library gitu, datang ke perpustakaan karena gue suka banget. Kalau di Perpustakaan Nasional itu di lantai 21, 22 ya, koleksi terbukanya ya 21, 22, 23, 24 itu kayak masih banyak banget buku linguistik. Biasanya sih 21, 22 ya yang banyak banget buku linguistiknya. Kalau 23, 24, 24 itu lebih banyak kayak budaya sih kalau gue lihat ya, fotografi kayak gitu-gitu, terus tentang Indonesia, sejarahnya, sejarah tiap daerah segala macam. Tapi kadang-kadang kita kuliah bahasa dan sastra tuh butuh juga loh buku-buku culture kayak gitu, karena kan kita juga belajar budaya kan, kayak misalnya waktu itu gue ke Lombok penelitian etnografi apa segala macam ya. Kangen banget masa-masa kuliah in person yang ketemu teman-teman gitu gak sih. Terus juga ya kita diskusi di kelas. Dulu tuh yang paling berkesan tuh ada kuliah sejarah kebudayaan Indonesia, terus gue disuruh baca novel Pramudia Anantatur, dan kita disuruh buat lingkaran Sokrates sama dosennya, dan itu kita berdiskusi satu sama lain, seru banget sih. Dan it changed my life, yang bikin gue ngerasa wes gue kuliah nih gitu kan, karena sangat membuka pikiran gitu. Oh ya, by the way, selamat buat teman-teman yang udah masuk ke program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalian harus semangat, karena dulu profesor gue juga menyemangati gue begitu. Jadi kayak beliau bilang tuh, kalian tuh harus bangga lagi ambil Bahasa dan Sastra Indonesia, karena bahasa itu lahir bersama manusianya. Bahasa itu tidak dibuat oleh manusia gitu. Ya bahasa itu dinamis, tapi kan kita nggak pernah tahu misalnya Suci orang Indonesia gitu, terus kayak bikin bahasa Indonesia lah sendiri, enggak kan, tapi kayak ya udah itu by default gitu, ya udah lahir di sini dan dia akan bisa bahasa ini gitu. Itu sih uniknya ambil program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus yang serunya lagi waktu mata kuliah drama, itu juga seru banget sih, berkesan banget karena setiap hari olah tubuh dan kita harus belajar bagaimana napas dari perut. Nah itu jadi keterampilan berbahasa itu mix banget gitu di mata kuliahnya. Terus gue tuh paling inget kalau linguistik mikro, ini bodo amat lah ya gue lompat-lompat, yang jelas yang penting ceritanya kan. Tuh kalau linguistik mikro tuh, gue tuh yang paling bodoh menurut gue itu adalah fonologi. Gila, fonologi tuh gue kagak merken kalau kata orang Jerman gitu. Otak gue tuh nggak nyambung sama sekali gitu, karena banyak banget kan lambang-lambang fonetis apa segala macam. Tapi ya alhamdulillahnya setelah sudah melewati masa itu, gue ya cukup mengerti. Terutama gue mulai paham fonologi tuh pas masuk mata kuliah dialektologi malah itu kan. Jadi pelajaran dialektologi tuh unik juga tuh, belajar dialek-dialek udah gitu. Nah, dialektologi waktu itu kayak gabung gitu dosennya tuh sama linguistik historis komparatif. Nah, itu tiba-tiba pas dosennya masuk, itu tuh belajar tentang lambang-lambang fonetis, tau gak sih? Karena nanti goals-nya gitu, di akhir kuliah itu kita harus bikin penelitian kecil tentang gloss. Gloss itu jadi kata-kata, kumpulan kata-kata yang udah kita ambil dari sebuah bahasa gitu. Misalnya kita peneliti nih, terus kita mau neliti sebuah bahasa, kita wawancara respondennya itu. Nah itu nanti kata-katanya itu pas di list gitu, itu namanya gloss. Nah itu berdasarkan kosakata Swades. Jadi itu ada defaultnya gitu loh, default listnya untuk kalian itu nanti wawancara responden gitu. Itu seru banget sih. Jadi dosennya tuh cerita, beliau menyambangi penutur ke hutan-hutan apa segala macam, yang kayak penuturnya tinggal satu, yang kayak udah pernah gue ceritain di podcast gue yang sebelumnya kan. Gue tuh tadinya nih hari ini mau bikin podcast senior bidik, tapi udahlah
kita bikin vlog aja, karena gue udah terlanjur lelah juga, karena tadi tuh gue bikin proyek dan itu ada soundchecknya juga gitu. udah lelah, jadi ya udahlah, mumpung gue lagi mood juga, kita ngobrolnya lewat video aja. Oh ya, tadi tuh balik lagi tuh kan ke mata kuliah. Apalagi ya mata kuliah yang di gue tuh nggak masuk. Filsafat sih, filsafat itu gue struggling banget. Tapi di sini gue ya pokoknya kalau gue itu merasa gue kurang, ya nilai gue juga pasti dapat B gitu. Nggak bakal gue dapat A tuh atau amin gitu. Gue tuh ngerasa gitu kayak kemampuan gue tuh segini. Even gue pernah dapat D, itu sosiolinguistik gue dapat D, tapi gue seneng banget dosennya tuh just and fair gitu. Jadi gue tuh memang karena gue nggak pernah masuk itu karena gue sakit kan. Jadi lumayan tuh gue kampus dari rumah kampus tuh 45 menit lah ya, kayak gue harus motoran gitu. Nah gue sering sakit tuh dan pas banget matkul dia, jadi ya udah gue nggak masuk lah. Dan akhirnya gue juga nggak paham tuh kayak gue kuliah apaan sih ini selama 1 semester gitu kan. Akhirnya gue ngulang lah tuh semester berikutnya gitu kan, pada tahun selanjutnya tentu saja, karena itu waktu itu semester ganjil kalau nggak salah. Jadi gue harus mengulang di semester ganjil juga gitu. Nah ya udah akhirnya gue dapet A. Terus gue bilang sama beliau kayak, Bu, akhirnya saya ngerti Bu gitu, apa yang ibu ajarin. Iya, salah siapa? Salah saya Bu. Nah itu dia. Terus akhirnya ya udah gue dapet A tuh, dan gue senang banget sih sama guru-guru yang menilai itu ya bener-bener gitu, kayak gue nggak pantas dapetin itu, jadi dia nggak kasih gue nilai yang bagus gitu karena gue nggak pantas gitu. Tapi kalau gue udah pantas, dia akan kasih itu keren banget sih. Dan dia tidak melihat nilai F gitu bukan sebagai failure, tapi lebih kepada find another way gitu, kayak coba lagi gitu, try again. Jadi kayak dia benar-benar make me learn gitu kan. Jadi bukan cuma study tapi juga learning, karena kalau kamu bisa disuruh belajar gitu tapi ya nggak masuk. Kalau misalnya learning tuh beda sama study gitu kan. Kalau learning tuh kita ngerasain sendiri rasanya belajar, karena learning itu butuh active participation. Kamu tuh harus aktif berpartisipasi di situ gitu, nggak bisa kayak pasif aja, nggak bisa. Karena bahkan dulu dosen gue tuh ada dosen udah berkali-kali kayaknya dah, dosen sosiolinguistik lanjut dia, dosen dulu linguistik umum juga dia salah satu idola gue. Kenapa beliau idola gue? Karena kata-katanya itu selalu mengingatkan gue. Pertama tuh kayak tadi berkaitan dengan belajar, beliau bilang, nah belajar itu jangan cuma baca itu belajar tingkat rendah, jadi harus bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri gitu. Oke, fine gitu kan. Kayak dari dulu tuh gue selalu amazed gitu sama orang-orang yang wah dia pinter nih, gimana cara belajarnya, dan beliau kasih tahu. Dia kayak gue bahagia banget gitu kan. Terus juga beliau tuh waktu ngajar juga waktu itu statistik. Nah statistik gue juga otomatis lah, gue bego banget tuh belajar statistik. Karena ya udah, kenapa gue ngambil sastra Indonesia juga karena gue nggak mau kuliah yang ada hitungannya. Tapi ya udah harus ngitung juga, fine gue ngitung dan gue dapet B karena gue tahu banget gue nggak bisa, gue nggak ngerti sama sekali. Well ngerti tapi nggak ngerti banget gitu, nggak kayak gue belajar matematika di SMA gitu. Nah waktu itu pelajaran statistik tuh dosennya tuh beliau tuh bilang atau medlit ya, gue lupa metodologi penelitian. Pokoknya beliau bilang siapa yang pergi ke perpus gitu kan, set gue angkat tangan. Siapa yang pergi ke perpus dan baca buku, set gue angkat tangan lagi tuh. Terus siapa yang pergi ke perpus baca buku dan paham apa isinya, gue angkat tangan lagi. Tapi terakhir pertanyaannya, siapa yang ke perpus baca buku paham isinya dan juga mengamalkannya. Nah lo gue pusing karena gue sama sekali ya kalau menurut gue tidak mengamalkannya gitu. Gue hanya belajar aja dan gue paham sendiri aja gitu, tidak ada manfaatnya. Nah itu juga kenapa makanya gue bikin ini Linguistic Student Indonesia, jadi gue bisa cerita sama kalian, mudah-mudahan sih gitu ada manfaatnya. So ya itu dia tadi sekedar cerita-cerita gitu kan, kayaknya udah panjang banget juga, nanti siapa yang mau dengerin ya kan. Menyimak, membaca, menulis, berbicara. Nah itu adalah mata kuliah keterampilan berbahasa yang seru banget. Menyimak tuh seru banget karena kayak kita work hard banget untuk menyimak apa yang disetel di lab bahasa waktu itu.
Jadi kayak abis itu kita soalnya harus jawab soal kan. Dan seru banget sih, kayak itu first experience gue untuk menyimak dalam bahasa Indonesia. Ya karena jurusan gue kan. Terus udah gitu kita disuruh ke RRI untuk bikin soal listening atau soal menyimak UKBI. Kok KBBI sih gue? Iya, jadi untuk soal menyimak UKBI gitu ceritanya. Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kita bikin kelompok, bikin soalnya, terus kita rekam di Radio Republik Indonesia tuh di Medan Merdeka Barat ya, sebelah MK tuh. Gue inget banget tuh waktu itu gue makan nasi goreng sama temen gue. Terus nih mata kuliah yang paling seru berikutnya itu adalah filologi. Jadi di filologi tuh diajarin tentang Arab Melayu. Jadi Arab-Arab gundul gitu yang kayak di kitab kuning, dan kita harus bisa baca itu gitu, kayak 1 lembar apa 2 lembar gitu kalau nggak salah. Jadi ujiannya tuh goalsnya tuh baca gitu. Jadi lo harus tahu apakah kambing, kumbang, ataukah kembung. Beruntung gue berhasil dan gue mendapatkan nilai A. Ya, bagus. Tapi emang seru banget sih. Jadi sebenarnya filologi itu luas, nggak cuma tentang naskah Arab Melayu aja. Karena kebetulan itu kebudayaan yang diangkat adalah kebudayaan Betawi di situ, jadi naskahnya tuh Arab Melayu gitu. Tapi sebenarnya ada banyak. Contohnya kayak naskah Sunda Kuna, itu seru banget sih. Nanti gue akan bahas di video yang lain lah, karena akan panjang banget. Karena gue sebenarnya suka tuh pelajaran filologi walaupun puyeng. Terus terakhir nih kita bahas tentang kuliahnya gitu kan. Jadi kalau kuliah secara umum nih keluar dari konteks tadi ya, program studi keluar. Jadi kalau kuliahnya sendiri, apakah gue menikmati proses kuliah? Tentu saja gue menikmati proses kuliah, karena banyak yang gue dapatkan yang tidak gue dapatkan di sekolah gitu. Perspektif baru, menumbuhkan resilience atau kekuatan gitu, karena beda gitu kan. Kalau di sekolah dulu kita dikejar guru, nah kita sekarang yang mengejar guru gitu, mengejar ilmu. Jadi kayak misalnya contoh lah, kalau dulu gue berekspektasi ketinggian gitu, kayak kalau gue masuk college nih nanti gue bakal menemukan mentor baru, yaitu dosen-dosen gue, profesor gue. Jadi kayak kalau gue nanya bisa langsung dijawab, kalau gue nanya lewat email akan dijawab gitu. Ternyata ya enggak juga, karena ya dosen punya masalahnya sendiri gitu. Mereka pengabdian, penelitian, dan mereka juga manusia yang punya masalah hidup. Mungkin ada masalah sama keluarga, relationship, atau sakit atau apa gitu kan. Ya kita harus mengerti juga. Itulah makanya kenapa kita harus memenuhi rasa penasaran kita sendiri gitu. Kalau misalnya kalian penasaran sama satu subjek yang kalian sedang pelajari di kampus, ya cari aja sendiri gitu. Misalnya contoh lah mata kuliah sintaksis gitu, terus gue kepo banget nih, udah gue baca artikel ilmiah, terus gue cari tuh di daftar pustakanya, misalnya yang membahas tentang struktur sintaksis bahasa Sunda misalnya, itu bisa gue cari artikel ilmiahnya, dan gue cari tuh sampai ahli-ahlinya siapa, gue bisa email orangnya atau misalnya follow Instagramnya kalau ada. Dan itu seru banget, itu perjalanan memenuhi rasa penasaran kita gitu. Jadi waktu itu gue kayak sempet tinggi juga ekspektasi gue sama college. Terus juga selain itu tentang ini sih, tentang masalah pekerjaan gitu. Kayak misalnya kalau kita masuk kuliah terus kita akan ditunjukkan jalan menuju pekerjaan yang kita inginkan. Tentu saja tidak, kita harus mencari sendiri. Contoh kalau misalnya gue mau jadi YouTuber, atau gue mau jadi ya entertainer lah, podcaster gitu, itu kan gue juga harus menempuh jalan gue sendiri. Atau gue mau menjadi penulis misalnya, nggak bisa lo mau jadi penulis tapi lo nggak pernah nulis, lo cuma kuliah bahasa dan sastra, kayaknya itu mustahil ya. Karena kalau lo mau jadi penulis ya lo harus jadi pembaca, lo harus rajin nulis setiap hari. Jadi kayak kuliah itu cuma tools. Jadi ekspektasinya tuh jangan ketinggian. Jadi kalau misalnya kamu masuk di perkuliahan terus kalian merasa wah oke, gue akan jadi master dan gue akan mendapatkan pekerjaan yang gue inginkan, tentu saja tidak, tanpa usaha kamu sendiri gitu. Jadi misalnya kalau mau jadi podcaster, jadi YouTuber, atau entertainer, atau apalagi misalnya ahli bahasa atau penulis misalnya, ya kita tetap harus kasih effort lebih gitu. Kita harus belajar lebih keras di bidang itu. Karena gini, kita masuk kuliah gitu, teman-teman kita juga nggak semua excited kayak kita kan. Misalnya contoh mau jadi terapis bahasa, apakah semua teman kita mau jadi terapis bahasa? Tentu enggak kan. Atau mau jadi podcaster, apa teman-teman kita mau jadi podcaster juga kan? Enggak gitu. Jadi kayak excitementnya berbeda. Jadi kita nggak akan langsung jadi master karena kita kuliah gitu, tapi kita harus menjadi polymath. Makanya gue seneng banget tuh sama ide polymath itu. Polymath itu adalah orang yang menguasai bidang ilmu lebih dari satu. Contoh gue ambil kuliah itu bahasa dan sastra, tapi gue belajar juga
informasi dan teknologi gitu. Jadi makanya gue bisa ngedit video, terus bisa ngedit audio, bisa bikin film apa segala macam. Nah itu kan gue belajar skill di luar bidang yang sedang gue ambil. Itu makanya gue senang banget tuh ide menjadi polymath. Atau misalnya gue belajar bahasa Indonesia tapi gue juga belajar bahasa Inggris, jadi kalau gue kesulitan cari referensi gue bisa cari tuh di bahasa Inggris gitu. Jadi seru gitu, ada apa ya, ada hal-hal yang memang kita harus cari di luar kuliah tadi. Jadi ekspektasi terhadap kuliah itu jangan terlalu tinggi gitu, karena itu hanya sebagai tools dan apa ya, memberikan garis besar, oh ini loh yang harus kamu kuasai, sisanya cari sendiri gitu. Ya kayaknya segitu aja dah, karena ini juga udah malam dan gue harus tidur gitu kan. Pokoknya nanti gue lanjutin di video selanjutnya atau mungkin di senior bidik, masih belum tahu. Yang jelas karena ini dadakan 500-an. Begitulah video kita hari ini, video saya ya, video aku hari ini, video gue. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi jangan bosan nonton Linguistic Student ya. Segitu aja video hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video Linguistic Student Indonesia berikutnya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Kalau mau follow gue di Twitter juga boleh, di @sallyshine, akan gue tulis di sini atau di description. Silakan, atau kunjungi website gue di www.linguisticstudentindonesia.com. Okay guys, see you.